Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laboratorium Inovasi dan Pengembangan Organisasi. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang ada di modul Design Thinking. Nah teman-teman, buat yang belum tahu, Design Thinking merupakan pendekatan yang berpusat pada sumber daya manusia terhadap inovasi untuk mengembangkan produk atau perusahaannya. Pada pertemuan pertama praktikum Design Thinking, kita akan membahas apa itu Design Thinking, dasar teori Design Thinking, tahapan Design Thinking, penerapan Design Thinking, fungsi dan tujuan Design Thinking, dan penjelasan 5 tahap Design Thinking secara detail. Masuk ke pembahasan yang pertama, jadi apa itu Design Thinking? Design Thinking merupakan metode pemecahan masalah yang berpusat pada manusia dan menekankan pada empati, kolaborasi, dan masukan dari orang-orang yang berkepentingan untuk menghasilkan solusi kreatif dan inovatif. Terdapat 5 tahapan pada Design Thinking, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Pembahasan selanjutnya yaitu dasar teori. Jadi, dasar teori dari Design Thinking itu apa? Menurut Dwyer tahun 2014, Design Thinking merupakan pendekatan yang berpusat pada manusia dan kolaboratif untuk memecahkan sebuah masalah secara kreatif, interaktif, dan juga praktis. Design Thinking dilihat dari sudut pandang manusia dengan mempertimbangkan kelayakan teknologi atau teknologi feasibility yang dimiliki, serta keberlangsungan hidup ekonomi atau ekonomi viability. Pemikiran Design Thinking mencakup 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama ada desirability, yaitu dengan sudut pandang customer. Apakah customer mau menerima solusi yang kita berikan? Kemudian terdapat feasibility, yaitu kita dapat membangun solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan mempertimbangkan aspek teknologi. Serta viability, yaitu kita harus berinvestasi terhadap solusi yang akan kita buat untuk keberlangsungan ekonomi. Pada awalnya, Design Thinking hanya memiliki 3 tahapan saja. 3 tahapan tersebut yaitu terdiri dari inspiration, ideation, dan implementation. Inspiration yaitu kebutuhan atau masalah yang memotivasi pencarian suatu solusi atau inovasi. Kemudian, ideation yaitu proses yang menghasilkan gagasan, pengembangan, dan pengujian. Serta implementation, yaitu finalisasi penerapan ke pengguna. Dengan adanya perkembangan ketiga tahapan tersebut, berkembang menjadi 5 tahapan, yang dasarnya tidak ada perbedaan, tetapi lebih menekankan pada bagian tertentu untuk menghasilkan prosedur yang lebih terperinci. Kelima tahapan yang terdapat dalam Design Thinking yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan juga test. Berikut merupakan penjelasan dari kelima tahapan tersebut. Yang pertama, ada empathize. Empathize merupakan tahapan untuk memperoleh pemahaman empatik melalui permasalahan yang akan dipecahkan. Yang kedua, define. Define merupakan tahapan menentukan permasalahan yang akan dipecahkan melalui informasi yang dikumpulkan dalam tahap sebelumnya. Yang ketiga, ideate. Ideate merupakan tahapan untuk menentukan ide yang telah dikumpulkan dari tahapan sebelumnya. Yang keempat, ada prototype. Prototype merupakan tahapan yang visualisasi produk atau jasa berdasarkan ide yang akan diuji cobakan. Dan yang terakhir adalah test. Test merupakan tahap uji coba dan evaluasi terhadap prototype produk atau jasa yang telah dibuat. Sebagai contoh, penerapan Design Thinking pada perusahaan otomotif terkenal, yakni BMW. Ketika seorang pelanggan menginjakan kaki di dalam kendaraan BMW, hal itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sulit terlupakan, karena setiap sudutnya memiliki keindahan. Perusahaan itu mengatur detail desainnya dari eksterior yang aerodinamis hingga efek suara yang sangat kecil saat tombol tertentu ditekan. Dengan Design Thinking, BMW dapat memahami kenyamanan yang perlu diperhatikan ketika pelanggan memasuki mobil tersebut. Dengan begitu, perusahaan akan terus mencari ide yang akan selalu memahami masalah dari pelanggan. Fungsi dari Design Thinking itu sendiri dapat mengembangkan perusahaan, baik itu startup maupun korporasi.
Sedangkan tujuan dari design thinking adalah memecahkan masalah yang kompleks dan belum terdefinisi secara jelas atau belum ditemukan solusi terbaiknya dengan cara memahami kebutuhan manusia yang terlibat. Setelah mengetahui 5 tahapan dari design thinking, yuk kita simak penjelasan dari kelima tahapan dari design thinking. Design thinking dimulai dengan tahapan empathize. Tahapan ini merupakan inti dari proses desain yang berputar pada manusia. Pada tahapan ini, kita dituntut untuk memiliki pemahaman tentang cara mereka melakukan sesuatu dan mengapa mereka melakukannya. Memahami kebutuhan fisik dan emosional mereka, bagaimana mereka berpikir tentang masalah tersebut dan apa yang terpenting bagi mereka. Dalam tahap empathize, cara berempati diasah untuk mengenal lebih dekat dengan pengguna. Perusahaan akan mengumpulkan data pengguna melalui observe. Observe yang merupakan langkah penelitian di mana peneliti melihat pengguna dan perilaku mereka dalam menggunakan produk. Kemudian, engage, yang merupakan langkah penelitian yang dilakukan dengan melakukan interaksi dan interview dengan pengguna terkait kebutuhan dan harapan. Serta yang terakhir ada immerse, yaitu langkah penelitian dengan mencoba untuk mengalami, mendengar, atau merasakan apa yang pelanggan alami atau rasakan. Di dalam empathize terdapat beberapa tabel, yaitu tabel need to do, tabel pain and gain, yang berguna untuk membantu kita dalam menyusun tahap empathize. Berikut ini merupakan penjelasan dari tabel berikut. Sebelum mengisi tabel need to do, seorang design thinker harus melakukan konteks dan objektif dari permasalahan yang terjadi. Apa perbedaan antara tabel konteks dan tabel objektif? Tabel konteks merupakan tabel yang digunakan untuk menjelaskan mengenai konteks permasalahan yang sedang dihadapi oleh customer. Sedangkan tabel objektif merupakan tabel yang di dalamnya menjelaskan mengenai permasalahan yang akan diselesaikan di dalam tabel konteks. Di dalam objektif, kita harus bertanya kepada customer untuk mengetahui permasalahan yang sedang dialami customer. Dalam tabel need to do terdapat penjelasan mengenai permasalahan yang sedang atau sudah dialami oleh customer itu sendiri. Kemudian, di bawah need to do terdapat tabel pain. Pain merupakan segala sesuatu menyakitkan yang dirasakan oleh customer, tetapi customer tetap perlu dan wajib untuk menjalankannya. Sehingga perasaan yang dialami oleh customer dapat menyebabkan rasa frustasi. Lalu di bawahnya terdapat tabel gain. Gain merupakan suatu keinginan atau harapan yang diinginkan oleh customer tetapi tidak kunjung untuk bisa diraih oleh customer itu sendiri. Setelah mengetahui penjelasan tabel di layar, maka kita lanjut ke tabel selanjutnya. Saat bertanya, kita dapat menggunakan cue card untuk membantu kita dalam membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada customer. Kemudian pada tahap kedua yaitu define. Apa itu tahap define? Pada tahap define diharuskan untuk mengakumulasi informasi yang didapat pada tahapan empathize, kemudian melakukan analisis dan pendefinisian masalah-masalah apa saja yang akan diselesaikan dan memiliki tujuan untuk memahami dan mendapatkan masukan dari permasalahan yang dialami oleh pengguna. Pada tahap ini pula memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi berbagai elemen yang diperlukan, seperti fungsi dan fitur produk. Dalam tabel user, terdapat penjelasan mengenai siapa customer yang paling merasakan segala permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian, terdapat tabel needs yang menjelaskan mengenai masalah atau kendala utama apa yang sedang dihadapi oleh customer. Lalu, pada tabel insight menjelaskan mengenai hasil akhir yang merupakan dari masalah yang sedang dihadapi oleh customer. Lalu, kita memasuki tabel how might be. Dalam tabel how might be dijelaskan mengenai proses brainstorming dalam mencari permasalahan yang paling utama dan dapat digunakan dalam tahap ideate. Juga dapat digunakan untuk menyusun ulang permasalahan tersebut. Tahapan ketiga pada proses design thinking adalah ideation, di mana kita berkonsentrasi pada pembuatan dan pemilihan ide terbaik guna menyelesaikan permasalahan yang dialami. Dalam memilih sebuah ide terbaik, ide tersebut haruslah memenuhi 3 unsur utama, yakni desirability,
feasibility, dan viability. Desirability yaitu solusi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan manusia. Feasibility, apakah kita mampu membuatnya dengan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir adalah viability, apakah ide yang dipilih dapat memberikan keuntungan bagi bisnis. Setelah kita mengemukakan ide-ide untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tahapan berikutnya adalah memilih ide yang terbaik. Dalam memilih ide terbaik, seorang desainer dapat menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama ada post-it voting atau dot voting. Metode ini merupakan pemilihan ide yang mungkin teman-teman sering temukan di lingkungan sekitar. Metode ini dilakukan dengan cara menuliskan seluruh ide penyelesaian masalah pada kertas post-it, lalu peserta akan memilih 3-4 ide favorit dengan menggunakan stiker atau spidol di kolom area ide yang dipilih. Selanjutnya ada metode 4 kategori. Metode 4 kategori melibatkan pembagian ide menurut keabstrakan relatifnya, mulai dari pilihan paling rasional hingga pilihan long shot. Yang ketiga ada seleksi bingo. Metode pemilihan bingo menginspirasi anggota untuk membagi ide. Namun, dalam metode ini, kontributor didorong untuk membagi ide menurut berbagai faktor bentuk, seperti aplikasi potensial mereka dalam prototipe fisik, prototipe digital, dan prototipe pengalaman. Tujuan utama dalam sebuah tahap ideation yaitu menggunakan daya kreativitas dan inovasi para desainer. Selain itu, dalam tahapan ini, desainer berfokus pada kuantitas untuk memperoleh ide-ide yang berpotensi dan mengembangkannya menjadi sebuah solusi nantinya. Pada tahapan prototipe ini dapat diartikan sebagai tahapan mengubah ide-ide menjadi bentuk fisik, sehingga pengguna nantinya dapat berinteraksi dengan ide tersebut. Prototipe dibuat sebelum hasil desain akan diproduksi secara massal. Metode pengujian prototipe ini dilakukan dengan cara diberikan atau dibagikan kepada tim itu sendiri atau kelompok lain di dalam suatu perusahaan. Prototipe yang dapat digunakan berupa yang pertama ada digital atau physical mock-up. Digital atau physical mock-up adalah media visual yang digunakan untuk melihat preview sebuah konsep desain yang kemudian diberikan efek visual sehingga hasil gambar terlihat menyerupai wujud yang sebenarnya. Yang kedua ada flowchart. Untuk flowchart pasti teman-teman sudah sering menggunakannya. Flowchart sendiri merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urutan proses dari sebuah program atau kegiatan. Yang ketiga ada aplikasi. Secara umum merupakan alat terapan yang difungsikan untuk melakukan suatu tugas khusus dan siap digunakan oleh user. Yang keempat ada desain produk. Nah, untuk tipe prototipe berikutnya, teman-teman pasti juga sudah pernah belajar, terutama pada mata kuliah DPTI di semester 1, di mana teman-teman belajar mendesain suatu produk dari proses perencanaan hingga nantinya menjadi suatu prototipe baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Selanjutnya ada desain layout. Desain layout adalah proses perancangan ini dikhususkan untuk mengatur susunan fisik dari peralatan dan mesin produksi, stasiun kerja, manusia, lokasi material, dan peralatan penanganan material. Yang terakhir adalah website. Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dari sebuah domain yang mengandung informasi-informasi. Tahapan akhir dari design thinking adalah tahapan tes, di mana pada tahapan ini bertujuan untuk menguji produk secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasikan selama fase prototyping. Untuk melakukan tahapan testing prototype yang telah dibuat dapat menggunakan beberapa cara seperti yang pertama ada wawancara atau dengan bertanya secara langsung kepada customer terkait subjek yang akan ditargetkan. Yang kedua, pengisian kuesioner, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan yang dapat memberikan feedback secara tidak langsung terkait prototipe yang telah dibuat. Yang ketiga, pengujian aplikasi atau mencoba aplikasi secara langsung, yaitu dengan menggunakan uji coba secara langsung untuk mencoba fitur yang ada pada produk atau jasa yang telah dibuat pada tahap prototipe.
Adapun inti dari tahapan tes adalah dengan membiarkan pengguna atau sasaran subjek memahami konsep yang telah dibuat pada tahapan prototype. Kita tidak boleh menjelaskan terkait prototipe yang kita buat kepada pengguna atau sasaran subjek, dan biarkan mereka untuk mempelajari serta menilai apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dari solusi prototipe yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya pada tutorial kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.